Itulah pemirsa agenda yang sudah kami informasikan yang akan terjadi sepanjang hari ini yang mungkin bisa jadi rekomendasi untuk Anda. Tapi sekarang saya akan kembali bergabung bersama dengan rekan saya Valerie. Akan ada informasi update berikutnya yang akan kami kabarkan untuk Anda. Apa Valerie? Ya, kita akan bahas terkait dengan adanya sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Sutrimo yang hingga ini masih menjadi sorotan publik. Mengapa pemirsa? Karena Polda Metro Jaya masih terus mendalami penyebab kematian pria yang ditemukan tidak sadarkan diri di depan sebuah klinik di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya terus memeriksa saksi, menelusuri rekaman CCTV, serta mengumpulkan berbagai barang bukti untuk mengungkap kronologi kematian Sutrimo. Tim Puslap 4 Polri juga melakukan olah TKP dan pemeriksaan forensik untuk memastikan penyebab kematian. Menurut mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, keterangan Sutrimo dan aktivitasnya sebelum meninggal menjadi salah satu kunci penting yang harus diungkap penyidik untuk membuat terang peristiwa ini. Sangat penting ya, karena dia kan tinggal di rumah itu sudah 10 tahunan. Tentunya dia mengetahui apa yang terjadi di rumah itu berkaitan dengan FA ya. Misalnya kebiasaan FA di rumah itu apa, seandainya rumah itu tinggal misalnya, apakah FA pernah datang, kemudian apakah yang ditemukan oleh penyidik Polri dari Kortas Tipikor, barang-barang berharga seperti uang, seperti emas, dan lain-lain itu adalah milik siapa atau siapa yang menyimpan di situ, dan sebenarnya masih banyak sekali keterangan yang digali. Sementara itu di Desa Wilahar, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, suasana rumah duka terlihat lengang. Pihak keluarga menyatakan telah mengikhlaskan kepergian Sutrimo dan memilih fokus mendoakan almarhum. Meski keluarga mengaku ikhlas, penyelidikan polisi masih terus berjalan untuk memastikan penyebab kematian. Mantan Kabareskrim Polri Ito Sumardi menilai pengusutan harus dilakukan secara menyeluruh dan transparan agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Sementara itu, kriminolog Adrianus Meliala mendorong agar keluarga memberikan izin otopsi jika diperlukan untuk membantu mengungkap penyebab pasti kematian. Penyelidikan, dalam penyelidikan kita sebetulnya juga mengharapkan adanya izin dari keluarga untuk dilakukan otopsi. Ya, sehingga dalam saat ini dari pihak kepolisian, penyidik itu tetap masih berupaya untuk mendalami berdasarkan olah TKP, karena yang bersangkutan kan almarhum sudah dimakamkan. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya pihak keluarga mengizinkan bisa juga dilakukan ekshumasi ya, atau penggalian untuk dilakukan otopsi ulang. Tapi ini kan semua kembali tergantung daripada keluarga. Nah, tentunya di sini kita dari pihak kepolisian tidak ingin ada spekulasi yang berkembang di masyarakat karena kebetulan yang bersangkutan atau almarhum memiliki kedekatan dengan ex-Jampitsus yaitu saudara FA ya. Pada saat yang sama juga kita tentu minta agar kalaupun memang akan diadakan ekshumasi, jangan kelamaan keputusannya. Kenapa? Karena semakin lama jenazah berada dalam tanah tentu akan terjadi pembusukan, ya kan? Hal mana kemudian hal-hal yang mungkin bisa diduga kalau memang ada keracunan gitu ya, tentu akan hilang seiring dengan waktu. Hingga kini polisi belum menyimpulkan apakah kematian Sutrimo berkaitan dengan tindak pidana atau tidak. Seluruh temuan masih didalami melalui proses pemeriksaan saksi, barang bukti dan hasil pemeriksaan forensik. Tim Liputan Metro TV.